Hujan deras mengguyur kota Jakarta pada sore itu. Brigadir Sersan II Putri Andini, seorang polwan berusia 28 tahun, tengah bertugas mengatur lalu lintas di persimpangan jalan protokol. Air hujan membasahi seragam, tetapi ia tetap berdiri tegak dengan mata waspada. Putri adalah polisi wanita kebanggaan Polsek Menteng, dengan prestasi dan dedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Sementara itu, tak jauh dari sana, seorang pemulung bernama Joko Santoso, 32 tahun, berlindung di bawah atap halte bus. Karung berisi barang bekas yang dikumpulkannya seharian tergeletak basah di sampingnya. Joko mengusap wajahnya yang penuh peluh dan air hujan, kemudian menghela napas panjang. Hari ini penghasilannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari persimpangan jalan. Seorang pengemudi motor melaju kencang, tidak mempedulikan lampu merah dan isyarat dari Putri untuk berhenti. Dalam sekejap, motor itu oleng dan menabrak pembatas jalan. Pengemudinya terpental beberapa meter dan mendarat tepat di depan halte tempat Joko berlindung. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menghampiri korban dan memeriksa kondisinya. Pengemudi itu masih bernapas, namun tidak sadarkan diri. Darah mengalir dari luka di kepalanya. Joko segera melepas jaketnya yang usang untuk menahan pendarahan. Putri berlari mendekat, terkejut melihat respon cepat Joko. "Anda tahu pertolongan pertama?" tanya Putri sambil mengeluarkan ponsel untuk memanggil ambulans. Joko tersenyum tipis. "Dulu saya pernah mengikuti pelatihan PMI, Bu Polisi. Kebetulan saja masih ingat caranya." Mereka berdua menunggu ambulans datang. Hujan masih turun, tapi intensitasnya mulai berkurang. Dalam ketegangan itu, entah bagaimana, tumbuh rasa saling menghargai antara keduanya. "Terima kasih atas bantuannya, Pak." Putri menggantung kalimatnya, menunggu Joko menyebutkan nama. "Joko, Bu. Joko Santoso." Ia menjawab dengan suara yang rendah namun jelas. "Terima kasih, Pak Joko. Tindakan Bapak sangat membantu. Saya Putri Andini dari Polsek Menteng." Setelah korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, Putri menawarkan Joko tumpangan untuk pulang. Awalnya Joko menolak, merasa tidak pantas naik mobil patroli dengan kondisinya yang kotor. Namun Putri meyakinkannya bahwa itu bukan masalah. Dalam perjalanan, mereka berbincang singkat. Joko bercerita bahwa ia menjadi pemulung sejak kehilangan pekerjaannya sebagai teknisi komputer akibat pandemi 3 tahun lalu. Putri terkejut mengetahui bahwa Joko adalah lulusan D3 Teknik Informatika yang terpaksa beralih profesi karena tuntutan ekonomi. "Saya tinggal di gubuk kecil di bantaran Kali Ciliwung, Bu Polisi. Di sana saja menurunkan saya," kata Joko ketika mereka mendekati kawasan kumuh di pinggiran Jakarta. Putri mengangguk dan menghentikan mobil di tempat yang ditunjuk. "Pak Joko, saya benar-benar berterima kasih atas bantuan Bapak tadi. Tidak banyak orang yang mau turun tangan seperti Bapak." Joko hanya tersenyum kecil. "Sudah kewajiban kita membantu sesama, Bu." Pertemuan singkat itu seharusnya berakhir di situ. Namun entah mengapa, bayangan Joko yang dengan cekatan menolong korban kecelakaan terus mampir di benak Putri, bahkan ketika ia sudah kembali ke rumah dinasnya. Putri Andini berasal dari keluarga polisi. Ayahnya adalah mantan Kapolsek di daerah Jawa Timur, sedangkan ibunya seorang guru. Sejak kecil, Putri sudah terbiasa dengan disiplin dan ketertiban. Karirnya di kepolisian terus menanjak berkat ketekunan dan integritasnya. Ia tinggal sendiri di rumah dinas kepolisian, mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk pekerjaan. Berbeda dengan Putri, kehidupan Joko penuh dengan liku-liku. Setelah lulus dari program diploma, ia bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah perusahaan swasta. Namun, ketika pandemi melanda, perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar. Joko harus menjual hampir semua barang berharganya untuk bertahan hidup. Saat tabungannya habis, ia mulai mengumpulkan barang bekas untuk dijual ke pengepul. Keesokan harinya setelah kejadian kecelakaan itu, Putri mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi keamanan dan ketertiban di wilayah bantaran Kali Ciliwung. Ini adalah program rutin kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam hati, Putri berharap dapat bertemu dengan Joko lagi. Dan harapannya terkabul. Di tengah-tengah kerumunan warga yang mendengarkan sosialisasi, Putri melihat Joko berdiri agak jauh, mengenakan kaos usang dan celana pendek. Ia terlihat lelah, mungkin baru pulang mengumpulkan barang bekas.
Setelah acara selesai, Putri memberanikan diri menghampiri Joko. "Selamat siang, Pak Joko. Masih ingat saya?" Joko terlihat terkejut. "Bu polisi yang kemarin? Tentu saja saya ingat. Bagaimana kabar korban kecelakaan kemarin? Apa sudah ada kabar?" tanya Joko dengan wajah cemas. "Korban sudah sadar dan kondisinya stabil. Dokter mengatakan pertolongan pertama yang cepat sangat membantu menyelamatkannya," jawab Putri. Joko tersenyum lega. "Syukurlah kalau begitu." Mereka berbincang sejenak. Putri menanyakan lebih banyak tentang kehidupan Joko. Ia terkejut mengetahui bahwa Joko dulunya adalah anak yang berprestasi di sekolah. Bahkan pernah menjuarai lomba pemrograman tingkat provinsi. Takdir yang keras membuatnya harus berjuang keras untuk bertahan hidup. "Saya tidak menyesal dengan keadaan saya sekarang, Bu Putri," kata Joko dengan nada tenang. "Setidaknya saya masih bisa makan dan punya tempat berteduh. Banyak yang nasibnya lebih buruk dari saya." Sikap positif Joko membuat Putri semakin kagum. Di balik penampilan lusuhnya, Joko memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Sejak pertemuan kedua itu, tanpa disadari, Putri mulai sering mengunjungi wilayah tempat Joko tinggal dengan berbagai alasan tugas. Kadang ia membawa makanan atau minuman untuk dibagikan kepada warga, termasuk Joko. Walau tidak terang-terangan menunjukkan perhatian khusus, namun Putri selalu mencari cara untuk bisa berbincang dengan Joko. Keakraban Putri dan Joko mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan polisi dan juga warga sekitar bantaran kali. Rekan-rekan Putri di kepolisian sering menggodanya. Bahkan ada yang terang-terangan mencibir. "Masa si polwan berprestasi seperti kamu mau dekat-dekat dengan pemulung? Apa tidak ada pilihan yang lebih baik?" komentar Sersantina, rekan sesama polwan di kantornya. Putri hanya tersenyum menanggapi. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Joko memang tidak lazim dalam pandangan masyarakat. Namun, ia tidak peduli dengan status sosial. Yang ia lihat adalah kepribadian dan ketulusan hati seseorang. Di sisi lain, Joko juga mengalami hal serupa. Teman-teman sesama pemulung sering menggodanya. "Wah, bakal jadi suami polwan nih. Nanti kalau sudah menikah, jangan lupa sama kita-kita ya," canda Karyo, salah satu pemulung senior di kawasan itu. Joko hanya tertawa kecil mendengarnya. Dalam hati, ia merasa tidak pantas untuk Putri. Baginya, dunia mereka terlalu berbeda. Suatu hari, Putri mendapat kabar bahwa akan ada penggusuran di bantaran Kali Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta telah menandatangani surat perintah penggusuran untuk normalisasi sungai. Warga diberikan waktu 1 minggu untuk pindah. Tetapi banyak yang bingung karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif. Putri segera menemui Joko untuk membicarakan hal ini. Ia menemukan Joko sedang duduk di tepi sungai, memilah-milah barang bekas yang baru dikumpulkannya. "Pak Joko, saya perlu bicara sesuatu yang penting," kata Putri dengan nada serius. Joko menghentikan pekerjaannya dan mengajak Putri duduk di bangku kayu reot di depan gubuknya. Putri menceritakan tentang rencana penggusuran tersebut. "Saya sudah dengar kabar itu, Bu Putri. Memang cuma masalah waktu sampai kami harus pindah," kata Joko dengan tenang. "Apa Bapak sudah punya tempat tinggal lain?" tanya Putri cemas. Joko menggeleng. "Belum. Tapi saya akan cari kontrakan kecil di pinggiran kota. Mungkin di daerah Bekasi atau Depok." Putri terdiam. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sebagai polisi, ia harus menegakkan aturan, tetapi sebagai manusia, ia merasa prihatin dengan nasib warga seperti Joko. "Saya akan coba bicara dengan atasan saya. Barangkali bisa diberi kelonggaran waktu," ujar Putri akhirnya. Joko tersenyum. "Terima kasih, Bu Putri. Tapi tidak perlu repot-repot. Kami sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini." Putri merasa hatinya tersayat mendengar jawaban Joko yang begitu pasrah. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu. Malam itu, Putri tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan nasib Joko dan warga lainnya. Ia sadar bahwa perasaannya pada Joko telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekedar simpati atau kasihan, tetapi ada rasa kagum dan sayang yang tumbuh perlahan. Keesokan harinya, Putri memberanikan diri berbicara dengan Kapolsek tentang rencana penggusuran tersebut. Ia meminta agar pihak kepolisian dapat membantu warga mendapatkan tempat tinggal alternatif sebelum penggusuran dilaksanakan. "Saya mengerti keprihatinan kamu, Putri," kata Kapolsek.
Tapi ini sudah kebijakan pemerintah daerah. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan penggusuran berjalan tertib dan tidak ada kekerasan. Putri kecewa dengan jawaban atasannya, tetapi ia tidak menyerah. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan di dinas sosial dan LSM yang mungkin bisa membantu. Hari penggusuran semakin dekat. Putri semakin sering mengunjungi bantaran kali untuk memberikan informasi dan membantu warga mempersiapkan diri. Ia juga membawa beberapa kardus dan kantong plastik untuk membantu Joko mengemas barang-barangnya yang tidak seberapa. Suatu sore, ketika Putri sedang membantu Joko mengemas buku-bukunya, ia menemukan sebuah buku sketsa tua. Di dalamnya terdapat puluhan gambar teknik yang detail dan rapi. "Ini gambar Pak Joko?" tanya Putri takjub. Joko mengangguk malu. "Iya, itu hobi saya dulu waktu masih kuliah. Saya suka menggambar desain mesin dan bangunan." Putri membalik halaman demi halaman dengan kagum. Gambar-gambar itu sangat profesional dan menunjukkan bakat artistik yang luar biasa. "Pak Joko, ini sangat bagus. Bapak pernah mencoba melamar pekerjaan di bidang desain?" Joko tertawa kecil. "Sudah lama saya tidak menggambar, Bu Putri. Lagi pula, siapa yang mau mempekerjakan pemulung seperti saya?" "Jangan merendahkan diri sendiri, Pak Joko. Bakat seperti ini sayang kalau tidak dikembangkan," ujar Putri dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Putri teringat akan sepupunya yang bekerja di perusahaan arsitek di Jakarta. Mungkin ia bisa membantu Joko mendapatkan pekerjaan di sana. "Pak Joko, boleh saya meminjam buku sketsa ini? Saya ingin menunjukkannya pada sepupu saya yang bekerja di perusahaan arsitek." Joko terlihat ragu. "Untuk apa, Bu Putri?" "Saya ingin mencoba membantu Bapak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bapak punya bakat dan latar belakang pendidikan yang bagus. Tidak ada salahnya mencoba, kan?" Setelah berpikir sejenak, Joko akhirnya mengangguk setuju. "Silakan, Bu. Tapi saya tidak berharap banyak." Keesokan harinya, Putri menemui sepupunya, Randy, dan menunjukkan buku sketsa Joko. Randy sangat terkesan dengan kualitas gambar tersebut. "Ini karyanya siapa, Putri?" "Bagus banget," tanya Randy kagum. "Temanku, Joko. Dia lulusan D3 Teknik Informatika, tapi sekarang bekerja sebagai pemulung karena kesulitan ekonomi." Randy mengangkat alisnya. "Pemulung? Serius?" Putri mengangguk. "Iya, tapi dia sangat berbakat. Apa ada lowongan di kantormu untuknya?" Randy berpikir sejenak. "Kebetulan kami sedang mencari asisten desainer untuk proyek baru. Tapi, dia harus bisa mengoperasikan software Auto CAD dan SketchUp. Dulu dia bekerja sebagai teknisi komputer. Kurasa dia bisa belajar dengan cepat," jawab Putri penuh harap. "Baiklah, suruh dia datang ke kantor besok untuk wawancara. Tapi aku tidak bisa janji apa-apa." "Ya," kata Randy akhirnya. Putri segera memberitahu Joko tentang kesempatan kerja ini. Awalnya Joko ragu dan khawatir, tetapi Putri terus memberinya semangat. "Pak Joko, ini kesempatan bagus untuk memulai hidup baru. Saya akan membantu Bapak mempersiapkan diri untuk wawancara besok," kata Putri meyakinkan. Putri meminjamkan uang kepada Joko untuk membeli pakaian yang layak untuk wawancara. Ia juga membantu Joko menyusun CV sederhana dan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan saat wawancara. Malam itu, mereka berdua duduk di teras rumah dinas Putri. Joko mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang baru dibeli, berlatih wawancara dengan Putri. "Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami?" tanya Putri, menirukan pertanyaan yang mungkin diajukan pewawancara. Joko berpikir sejenak. "Saya ingin mengembangkan bakat dan kemampuan saya di bidang desain. Saya percaya bahwa pengalaman hidup saya yang beragam akan memberikan perspektif unik dalam pekerjaan ini." Putri tersenyum puas. "Jawaban yang bagus, Pak Joko." Mereka berlatih hingga larut malam. Sebelum pulang, Joko menggenggam tangan Putri dengan erat. "Terima kasih, Bu Putri. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Putri merasakan jantungnya berdebar kencang. "Sama-sama, Pak Joko. Saya yakin Bapak akan berhasil besok." Hari wawancara pun tiba. Putri mengantar Joko ke kantor arsitek tempat Randy bekerja. Ia menunggu dengan cemas di kafe seberang kantor, berdoa agar Joko mendapatkan pekerjaan tersebut.
Setelah hampir 2 jam, Joko keluar dari gedung dengan wajah sulit ditebak. Putri segera menghampirinya dengan harap-harap cemas. "Bagaimana, Pak Joko?" "Lancar." Joko menghela napas panjang, kemudian tersenyum lebar. "Mereka menerima saya sebagai asisten desainer untuk masa percobaan 3 bulan, Bu Putri." Putri tidak bisa menahan kegembiraan. Ia memeluk Joko dengan spontan, kemudian cepat-cepat melepaskannya dengan wajah memerah. "Maaf, saya terlalu senang," kata Putri malu. Joko hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu Putri. Ini semua berkat Ibu." Mereka merayakan keberhasilan Joko dengan makan siang sederhana di warung Padang. Selama makan, Joko menceritakan bahwa ia akan mulai bekerja minggu depan dengan gaji yang cukup untuk menyewa kamar kos sederhana. "Saya masih tidak percaya ini semua terjadi. Rasanya seperti mimpi," kata Joko sambil mengaduk-aduk nasi di piringnya. "Bapak pantas mendapatkannya. Bapak orang baik dan berbakat," jawab Putri tulus. Joko menatap Putri dengan dalam. "Bu Putri, boleh saya jujur tentang sesuatu?" Putri mengangguk. "Silakan, Pak." Saya merasa nyaman berada di dekat Ibu. Tapi saya tahu diri. Saya hanyalah mantan pemulung, sedangkan Ibu seorang polwan terhormat. Kita berasal dari dunia yang berbeda." Putri terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan lembut. "Pak Joko, bagi saya yang penting adalah hati dan kepribadian seseorang, bukan statusnya. Dan saya juga merasa nyaman bersama Bapak." Pengakuan itu membuat suasana menjadi hening. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ada perasaan yang tumbuh di antara mereka, tetapi juga ada keraguan dan ketakutan akan pandangan orang lain. Minggu-minggu berikutnya, kehidupan Joko berubah drastis. Ia mulai bekerja di perusahaan arsitek dan menyewa kamar kos sederhana di daerah Tebet. Penampilannya pun berubah, tidak lagi lusuh seperti dulu. Kini ia tampak lebih rapi dan percaya diri. Sementara itu, Putri menghadapi berbagai komentar dari rekan-rekannya di kepolisian. Ada yang mendukung, tetapi lebih banyak yang mencibir dan meragukan pilihan hatinya. "Putri, kamu yakin dengan hubunganmu dengan mantan pemulung itu? Apa kata orang tuamu nanti?" tanya Sersan Tina suatu hari. "Aku mengenal Joko bukan karena statusnya, Tina, tapi karena kepribadiannya," jawab Putri tegas. "Tapi tetap saja, Putri, menikahlah dengan sesama polisi atau minimal PNS. Lebih terjamin masa depannya," saran Tina. Putri hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin berdebat panjang dengan rekannya. Dalam hati, ia yakin dengan perasaannya terhadap Joko. Suatu malam, ketika Putri sedang bertugas patroli malam, ia menerima telepon dari ibunya di Jawa Timur. "Putri, Ibu dengar kamu dekat dengan seorang mantan pemulung. Apa itu benar?" tanya ibunya langsung. Putri menghela napas. Rupanya kabar itu sudah sampai ke telinga orang tuanya. "Iya, Bu. Namanya Joko. Dia sekarang bekerja sebagai asisten desainer di perusahaan arsitek. Tapi dia tetap mantan pemulung, kan? Putri, Ibu dan Ayah sudah mendidikmu dengan baik. Kami berharap kamu bisa mendapatkan pasangan yang setara." "Bu, Joko orang baik. Dia lulusan D3 Teknik Informatika dan sangat berbakat. Dia terpaksa jadi pemulung karena kesulitan ekonomi." Percakapan itu berakhir dengan ketidaksepakatan. Ibunya meminta Putri untuk pulang ke Jawa Timur weekend depan untuk membicarakan hal ini dengan ayahnya. Putri merasa sedih dan bingung. Ia mencintai Joko, tetapi juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ia memutuskan untuk bertemu Joko dan menceritakan masalah ini. Putri dan Joko bertemu di taman kota pada hari Minggu. Joko terlihat lebih segar dan sehat setelah bekerja di perusahaan arsitek selama sebulan. "Ada apa, Bu Putri? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu," tanya Joko setelah melihat raut wajah Putri yang murung. Putri menceritakan percakapannya dengan sang ibu dan rencana untuk pulang ke Jawa Timur weekend depan. "Saya mengerti, Bu Putri. Orang tua Ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya," kata Joko dengan bijak. "Tapi mereka belum mengenal Pak Joko. Mereka hanya melihat masa lalu Bapak, bukan siapa Bapak sekarang," ujar Putri frustrasi. Joko menghela napas panjang. "Bu Putri, jujur saja, saya juga sering memikirkan hal ini. Apakah saya pantas untuk Ibu? Ibu polwan terhormat,
dari keluarga baik-baik. Sedangkan saya ya, ibu tahu sendiri. Pak Joko. Tapi, Bu Putri, Joko melanjutkan, saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa saya layak bersanding dengan ibu. Saya akan bekerja keras dan menunjukkan pada orang tua ibu bahwa saya bisa menjaga dan membahagiakan putri mereka. Kata-kata Joko menyentuh hati Putri. Ia melihat tekad dan ketulusan di mata pria itu. Kalau begitu, Pak Joko mau ikut saya ke Jawa Timur weekend depan? Bertemu dengan orang tua saya? Joko terlihat terkejut. Apa tidak terlalu cepat, Bu Putri? Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Saya ingin orang tua saya mengenal Pak Joko yang sebenarnya, bukan hanya dari cerita orang lain. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Joko setuju untuk menemani Putri ke Jawa Timur. Mereka berangkat dengan kereta api pada hari Jumat malam. Sepanjang perjalanan, Joko terlihat gugup. Ia takut tidak bisa memberi kesan baik pada orang tua Putri. Putri terus menenangkannya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Pak Joko, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kata Putri tiba-tiba. Apa itu, Bu Putri? Bisakah kita tidak lagi menggunakan panggilan formal? Saya Putri, Bapak Joko. Tanpa embel-embel, Bu, atau Pak. Joko tersenyum. Baiklah, Putri. Mereka tiba di stasiun kota kecil di Jawa Timur pada Sabtu pagi. Ayah Putri, Komisaris Polisi Widodo, Purnawirawan, menjemput mereka dengan mobil dinasnya yang lama. Ayah, ini Joko. Joko, ini ayahku, kata Putri memperkenalkan mereka. Joko membungkuk hormat dan menjabat tangan Widodo dengan erat. Senang bertemu dengan Bapak, Pak. Widodo hanya mengangguk singkat. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi ramah. Perjalanan ke rumah Putri dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Sesampainya di rumah, Ibu Putri, Ibu Siti, menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Ia memeluk Putri dengan erat, tetapi hanya mengangguk pada Joko. Silakan masuk dan istirahat dulu. Nanti kita bicara, kata Ibu Siti. Joko diantar ke kamar tamu, sementara Putri ke kamar lamanya. Sebelum berpisah, mereka saling melempar senyum yang menyiratkan kekhawatiran yang sama. Sore harinya, mereka berkumpul di ruang keluarga. Suasana terasa tegang. Ayah Putri memulai pembicaraan dengan nada serius. Jadi, Joko, apa pekerjaanmu sekarang? Saya bekerja sebagai asisten desainer di perusahaan arsitek di Jakarta. Pak, jawab Joko dengan suara yang ia usahakan untuk tetap tenang. Dan sebelumnya? Joko menelan ludah. Sebelumnya saya bekerja sebagai pemulung, Pak. Berapa gajimu sekarang? Ayah, potong Putri. Kenapa pertanyaannya seperti interogasi begini? Tidak apa-apa, Putri, kata Joko. Gaji saya sekitar 5 juta rupiah per bulan. Pak, masih dalam masa percobaan. Jika diangkat menjadi karyawan tetap, gajinya bisa naik. Widodo menghela napas. Dengar, Joko. Saya tidak meragukan kebaikan hatimu, tapi putri saya adalah polisi dengan masa depan cerah. Dia bisa mendapatkan pasangan yang lebih mapan. Saya mengerti kekhawatiran Bapak, jawab Joko tenang. Tapi saya berjanji akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya layak mendampingi putri. Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan putri Bapak. Ibu Siti yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Joko, bukan masalah pekerjaanmu sekarang. Tapi kami khawatir bagaimana pandangan orang terhadap Putri jika menikah dengan mantan pemulung. Bu, Putri menyela dengan suara bergetar. Aku mencintai Joko karena hatinya, bukan statusnya. Dia orang yang baik, cerdas, dan pekerja keras. Bukankah itu yang penting? Widodo menatap putrinya dengan serius. Putri, kamu masih muda. Masih banyak pilihan di luar sana. Saya mencintai putri Bapak, kata Joko tiba-tiba, suaranya tegas namun penuh hormat. Dan saya berani bertaruh, tidak ada satupun pria di luar sana yang mencintainya sebesar saya. Saya memang pernah menjadi pemulung, tapi itu tidak menentukan siapa saya sebenarnya dan apa yang bisa saya capai di masa depan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Widodo menatap Joko lekat-lekat, mencari keraguan di matanya namun tidak menemukannya. Yang ia lihat justru keyakinan dan keteguhan hati. Baiklah,
kata Widodo akhirnya. Buktikan kata-katamu. Tunjukkan pada kami bahwa kamu layak untuk putri. Kami akan memberikan waktu. Malam itu, Joko dan Putri berbincang di teras belakang rumah. Bulan bersinar terang di langit, menerangi wajah mereka yang dipenuhi harapan. Terima kasih sudah berjuang untukku, Joko, kata Putri sambil menggenggam tangan Joko. Kamu telah mengubah hidupku, Putri. Memberi kesempatan kedua. Bagaimana mungkin aku tidak berjuang untukmu? Kembali ke Jakarta, Joko bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia seringkali adalah orang pertama yang tiba di kantor dan terakhir yang pulang. Bakatnya dalam mendesain mulai diakui oleh rekan-rekan dan atasannya. Dalam waktu 3 bulan, ia resmi diangkat menjadi karyawan tetap dengan kenaikan gaji yang signifikan. Sementara itu, Putri terus menjalani tugasnya sebagai polwan dengan dedikasi tinggi. Meski masih ada bisik-bisik tentang hubungannya dengan Joko, ia tidak menghiraukannya. Putri tahu apa yang ia rasakan dan ia yakin dengan pilihannya. Pada suatu malam, saat Putri sedang berpatroli, ia menerima laporan tentang pencurian di sebuah toko elektronik. Ketika tiba di lokasi, Putri terkejut melihat bahwa toko yang dirampok adalah toko milik Karyo, teman sesama pemulung Joko dulu. Bu polisi, untung ibu yang datang, kata Karyo saat melihat Putri. Toko saya dirampok. Komputer kasir dan beberapa barang elektronik hilang. Putri segera melakukan penyelidikan awal dan membuat laporan. Setelah selesai, ia menghubungi Joko dan menceritakan kejadian tersebut. Karyo punya toko elektronik sekarang? Tanya Joko heran. Iya, dia bilang sudah hampir setahun. Katanya terinspirasi dari ceritamu. Dia mulai mengumpulkan dan memperbaiki barang elektronik bekas, kemudian menjualnya. Joko tersenyum. Aku senang mendengarnya. Karyo orang baik. Dia yang sering membantuku dulu saat pertama kali jadi pemulung. Keesokan harinya, Joko mengunjungi toko Karyo untuk memberi dukungan moral. Toko itu kecil tapi tertata rapi. Karyo menyambut Joko dengan pelukan hangat. Wah, lihat siapa yang datang. Joko si desainer, seru Karyo. Mereka berbincang panjang. Karyo menceritakan bagaimana ia terinspirasi oleh perubahan hidup Joko dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Ia mulai dengan memperbaiki barang elektronik rusak yang ditemukannya saat memulung, kemudian menjualnya. Lama-kelamaan, usahanya berkembang hingga bisa membuka toko kecil ini. Tapi sekarang semua terancam hancur gara-gara pencurian ini, keluh Karyo. Modalku masih belum kembali. Joko berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita buat sistem keamanan sederhana untuk tokomu? Aku masih ingat cara memasang kamera CCTV dan sistem alarm dari pekerjaanku dulu sebagai teknisi komputer. Mata Karyo berbinar. Beneran mau bantu? Kok? Tentu saja. Kita harus saling membantu, kan? Selama beberapa hari berikutnya, Joko menghabiskan waktu luangnya untuk membantu Karyo memasang sistem keamanan sederhana di tokonya. Putri ikut membantu dengan memberikan tips keamanan berdasarkan pengalamannya sebagai polisi. Usaha mereka tidak sia-sia. Seminggu kemudian, sistem alarm yang dipasang Joko berbunyi di tengah malam, membuat pencuri yang sama kembali ke toko Karyo kabur sebelum berhasil mencuri. Kamera CCTV yang dipasang berhasil merekam wajah pencuri tersebut, memudahkan Putri dan rekan-rekannya untuk menangkapnya. Berita tentang keberhasilan ini menyebar di kalangan warga sekitar. Banyak pemilik toko kecil yang kemudian meminta bantuan Joko untuk memasang sistem keamanan serupa di toko mereka. Tanpa disadari, Joko mulai memiliki pekerjaan sampingan yang cukup menguntungkan. Joko, kenapa kamu tidak membuka usaha sendiri saja? Tanya Putri suatu hari. Kamu punya keahlian sebagai desainer dan teknisi. Banyak yang membutuhkan jasamu. Joko tersenyum. Aku juga sedang memikirkan itu. Tapi aku masih ingin belajar lebih banyak di perusahaan tempatku bekerja sekarang. Putri menggenggam tangan Joko dengan erat. Aku percaya padamu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. 6 bulan berlalu sejak Joko diangkat menjadi karyawan tetap. Karirnya terus menanjak berkat kerja keras dan bakatnya. Ia bahkan dipercaya untuk memimpin proyek desain renovasi sebuah gedung bersejarah di Jakarta. Suatu hari, ketika Joko sedang bekerja di kantornya, ia menerima telepon dari Putri. Joko, bisakah kamu ke rumah sakit Menteng sekarang? Ibu dan ayahku kecelakaan di Jakarta. Mereka sedang dalam perjalanan mengunjungi kita,
Suara Putri terdengar panik. Joko langsung meminta izin kepada atasannya dan bergegas ke rumah sakit. Di sana, ia menemukan Putri sedang menunggu dengan cemas di depan ruang operasi. "Apa yang terjadi?" tanya Joko sambil memeluk Putri yang gemetar. "Mobilnya ditabrak truk dari belakang. Ayah mengalami luka ringan, tapi ibu..." Putri tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Joko memeluknya lebih erat. "Semua akan baik-baik saja. Ibumu wanita yang kuat." Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa Ibu Siti mengalami cedera parah pada tulang belakang dan membutuhkan perawatan intensif. Biaya pengobatannya akan sangat mahal, terutama karena mereka membutuhkan spesialis dari luar negeri. "Berapa kira-kira biayanya, Dok?" tanya Putri dengan suara bergetar. Dokter menyebutkan jumlah yang membuat Putri dan Joko terkejut. Itu adalah jumlah yang sangat besar, jauh melebihi tabungan mereka berdua. "Saya akan usahakan sebisa mungkin," kata Putri tegas, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu, setelah memastikan Widodo dan Ibu Siti mendapatkan perawatan yang baik, Joko dan Putri duduk di kafetaria rumah sakit dengan wajah lesu. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Joko," kata Putri putus asa. "Tabunganku tidak cukup. Bahkan jika aku menjual semua asetku, tetap tidak akan cukup." Joko berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri kepada orang tua Putri. Tapi bagaimana? Tiba-tiba ia teringat akan proyek yang sedang dipimpinnya. Klien mereka adalah seorang pengusaha kaya yang dikenal suka membantu orang lain. Mungkin ia bisa meminta bantuan. Keesokan harinya, dengan keberanian yang ia kumpulkan, Joko menemui kliennya dan menceritakan situasi yang dihadapinya. Ia tidak berharap banyak, tapi setidaknya ia mencoba. Di luar dugaan, klien tersebut tersentuh dengan cerita Joko. Ia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat. "Aku dengar kamu punya bakat luar biasa dalam desain, Joko. Bagaimana jika kamu bekerja langsung di bawahku dengan gaji yang lebih besar? Tapi kamu harus pindah ke Bali karena proyek baruku ada di sana." Joko terdiam. Tawaran itu sangat menggiurkan. Gaji yang ditawarkan lebih dari cukup untuk membiayai pengobatan Ibu Siti. Tapi itu berarti ia harus meninggalkan Jakarta, meninggalkan Putri. Dengan berat hati, Joko menceritakan tawaran tersebut kepada Putri. Ia mengira Putri akan sedih, tapi justru sebaliknya. "Ambil tawaran itu, Joko," kata Putri tegas. "Ini kesempatan bagus untukmu. Dan kita bisa menggunakan uangnya untuk pengobatan ibuku. Tapi itu berarti kita akan berjauhan, Putri." Putri tersenyum lembut. "Jarak tidak akan jadi masalah jika hati kita tetap dekat. Lagi pula, ini hanya sementara, kan?" Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Joko menerima tawaran tersebut. Ia akan bekerja di Bali selama minimal 1 tahun. Sebelum berangkat, ia mengunjungi Ibu Siti yang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. "Joko," panggil Ibu Siti lemah. "Aku dengar kamu akan pergi ke Bali." Joko mengangguk. "Iya, Bu. Saya mendapat tawaran pekerjaan di sana dengan gaji yang lebih baik. Dengan itu, saya bisa membantu biaya pengobatan ibu." Ibu Siti menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak perlu melakukan ini untuk kami. Saya melakukannya bukan hanya untuk ibu dan bapak, tapi juga untuk Putri. Dan untuk membuktikan bahwa saya layak untuk Putri ibu." Air mata mengalir di pipi Ibu Siti. Ia menggenggam tangan Joko dengan lemah. "Kamu sudah membuktikannya, Nak. Maafkan ibu yang dulu meragukan ketulusanmu." Widodo yang berdiri di samping tempat tidur istrinya menepuk bahu Joko. "Terima kasih, Joko. Aku salah menilaimu." Joko tersenyum haru. "Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan menjaga kepercayaan ini." Hari-hari pertama setelah kepergian Joko ke Bali terasa berat bagi Putri. Ia harus membagi waktu antara tugas sebagai polwan dan menjaga orang tuanya di rumah sakit. Untungnya, beberapa kerabat datang membantu secara bergantian. Joko sendiri bekerja keras di Bali. Proyek yang ia tangani sangat besar dan menantang, tapi justru itu yang membuatnya semakin berkembang. Ia mengirimkan sebagian besar gajinya untuk biaya pengobatan Ibu Siti, dan menyisakan sedikit untuk ditabung. Mereka berkomunikasi setiap hari melalui video call. Meskipun terpisah ratusan kilometer,
Hubungan mereka justru semakin kuat. Mereka saling bercerita tentang keseharian masing-masing dan memberikan dukungan dalam situasi sulit. "Bagaimana keadaan ibumu?" tanya Joko suatu malam. "Sudah lebih baik. Dokter bilang perkembangannya sangat positif. Mereka bahkan memprediksi ibu bisa mulai terapi berjalan bulan depan," jawab Putri dengan wajah cerah. "Aku senang mendengarnya. Sampaikan salamku untuk mereka." "Ya, pasti." "Oh ya, Joko, tahu tidak? Ibu sering bertanya kapan kamu akan pulang. Sepertinya dia merindukanmu," kata Putri sambil tersenyum. Joko tertawa. "Aku juga merindukan kalian. Kalau ada kesempatan, aku akan pulang secepatnya." Namun, kesempatan itu tidak kunjung datang. Proyek di Bali semakin padat, membuat Joko sulit untuk meninggalkan pekerjaannya bahkan untuk waktu yang singkat. Tanpa terasa, 6 bulan telah berlalu sejak kepergiannya. Suatu hari, Putri mendapat tugas khusus dari Kapolsek. Ia dan beberapa rekannya ditugaskan untuk mengamankan pertemuan bisnis penting di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Tanpa sepengetahuannya, pertemuan itu dihadiri oleh klien Joko yang datang dari Bali. Ketika Putri sedang berjaga di depan ruang pertemuan, klien tersebut keluar dan melihat name tag di seragam Putri. "Sersan Putri Andini?" tanya pria tersebut. Putri mengangguk sopan. "Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Kamu pacarnya Joko, kan? Dia sering bercerita tentangmu." Putri terkejut. "Bapak kenal Joko?" "Tentu saja. Dia arsitek berbakat yang bekerja di proyekku di Bali. Namaku Hendra," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Putri menyambut uluran tangan tersebut dengan senyum lebar. "Senang bertemu dengan Bapak. Joko sering bercerita tentang proyek di Bali. Joko adalah aset berharga bagi perusahaanku. Sebetulnya, aku ke Jakarta untuk menawarkan posisi permanen untuknya di Bali, dengan gaji dan fasilitas yang jauh lebih baik dari sekarang." Senyum Putri sedikit memudar. Jika Joko menerima tawaran tersebut, itu artinya mereka akan terpisah lebih lama lagi. "Itu kabar baik, Pak. Joko pasti senang mendengarnya," kata Putri, berusaha terdengar antusias. Hendra tersenyum bijak. Tapi sepertinya dia akan menolak. Dia selalu bilang ingin kembali ke Jakarta secepatnya. "Untukmu." Malam itu, Putri tidak menceritakan pertemuannya dengan Hendra kepada Joko. Ia ingin Joko membuat keputusan tanpa dipengaruhi olehnya. Setahun sejak kepergian Joko ke Bali, akhirnya proyek yang ia tangani selesai. Seperti yang diduga Putri, Joko menolak tawaran untuk menetap di Bali dan memilih untuk kembali ke Jakarta. Selama di Bali, Joko tidak hanya mengembangkan kemampuan profesionalnya, tetapi juga mengumpulkan cukup tabungan untuk masa depan. Ia bahkan berhasil membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta melalui kredit yang disetujui berkat rekam jejak kerjanya yang bagus. Kepulangan Joko disambut dengan kebahagiaan oleh Putri dan kedua orang tuanya. Ibu Siti, yang kondisinya sudah jauh lebih baik berkat pengobatan intensif, bahkan menyiapkan makanan spesial untuk menyambut kedatangan Joko. "Selamat datang kembali, Nak," sambut Widodo sambil memeluk Joko dengan hangat. "Terima kasih untuk segalanya." "Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu," jawab Joko terharu. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Putri, Joko mengajak Putri berjalan-jalan di taman dekat rumah. Bulan bersinar terang, mengingatkan mereka pada malam di Jawa Timur setahun yang lalu. "Putri," kata Joko sambil berlutut dan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Maukah kamu menikah denganku?" Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Putri. Ia mengangguk mantap. "Iya, Joko. Aku mau." Mereka menikah 3 bulan kemudian dalam upacara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Karyo, yang kini usahanya semakin berkembang, menjadi salah satu pendamping pengantin pria. Randy, sepupu Putri yang dulu membantu Joko mendapatkan pekerjaan, juga hadir memberikan selamat. Yang mengejutkan, banyak mantan rekan sesama pemulung Joko yang datang. Mereka semua memiliki cerita sendiri tentang bagaimana Joko menginspirasi mereka untuk berubah. "Lihat, sekarang aku punya usaha bengkel kecil-kecilan," kata salah satu dari mereka. "Semua berkat kamu yang mengajariku untuk tidak menyerah pada keadaan." Widodo, yang kini sudah bisa berjalan meski masih menggunakan tongkat, memberikan sambutan yang mengharukan pada acara tersebut.
Dulu saya ragu apakah Joko bisa membahagiakan putri saya. Tapi sekarang saya yakin, Joko adalah menantu terbaik yang bisa saya harapkan. Dia membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya, tetapi oleh ketulusan hatinya dan kerelaannya untuk berjuang. Setahun setelah pernikahan, Putri dan Joko dikaruniai seorang putri cantik yang mereka beri nama Harapan. Nama itu melambangkan perjalanan mereka yang penuh dengan harapan, meski dimulai dari keadaan yang tidak terduga. Joko kini memiliki perusahaan desain dan keamanan sendiri, menggabungkan keahliannya sebagai desainer dan pengetahuannya tentang sistem keamanan. Ia juga sering memberikan pelatihan dan motivasi kepada para pemulung dan masyarakat kurang mampu, berbagi pengalaman hidupnya sebagai bukti bahwa semua orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Putri tetap berkarir di kepolisian dan kini dipromosikan menjadi Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, posisi yang memungkinkannya membantu lebih banyak perempuan dan anak-anak yang membutuhkan. Kisah cinta mereka yang tidak biasa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial atau masa lalu. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan kemauan untuk terus berjuang demi orang yang dicintai. Dari persimpangan jalan di tengah hujan deras itu, hingga menjadi keluarga yang bahagia, perjalanan Putri dan Joko membuktikan bahwa takdir memang kadang datang dengan cara yang tidak terduga. Dan kadang, kebahagiaan sejati justru ditemukan di tempat yang paling tidak kita sangka.